Pernah lihat stiker atau mural ini? Kalimat itu masih menggema di banyak telinga orang Indonesia. Ada yang tersenyum getir, ada yang menahan amarah. Soeharto, penguasa yang disebut Bapak Pembangunan, tapi juga dituding sebagai tangan besi di balik banyak luka bangsa. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Karena di video ini kita akan menelusuri sosok yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Seseorang yang mau tak mau telah menulis 3 dekade hidup negeri ini dengan tinta emas dan tinta darah sekaligus. Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tahun 1921. Bukan dari keluarga bangsawan, hanya anak seorang petani sederhana. Tapi dari tanah itulah tumbuh ambisi besar, menjadi pelindung bangsa. Tahun 1945, ia ikut bertempur mempertahankan kemerdekaan. Pasca perang, karier militernya melesat cepat. Sampai akhirnya, di tengah kekacauan tragedi 1965, nama Soeharto muncul sebagai penyelamat. Melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, Soeharto mendapatkan legitimasi untuk mengamankan negara. Namun di balik itu, secara de facto, ia sudah memegang kendali. Dan akhirnya, tahun 1968, ia resmi dilantik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Mari kita mulai dari enaknya. Di pundaknya terhampar negara yang ekonominya nyaris lumpuh, inflasi gila-gilaan mencapai ratusan persen. Kemudian, ia menabur benih kestabilan di tanah yang tandus. Ia membangun tiang-tiang infrastruktur yang kokoh, seolah menjahit pulau-pulau Nusantara dengan benang beton dan aspal. Dia punya jurus jitu. Bersama tim ekonomnya yang dijuluki Mafia Berkeley. Siapa yang bisa menafikan gema macan Asia yang sempat disandangnya? Soeharto berhasil menstabilkan ekonomi, menekan inflasi drastis, dan memulai era rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, yang dijalankan seperti mesin raksasa yang tak berhenti. Di bawah Soeharto, Indonesia seperti bangkit dari keterpurukan ekonomi. Harga-harga stabil, pembangunan merata, jalan, sekolah, dan jembatan. Dia memperkenalkan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, program yang menanamkan nasionalisme dan disiplin bernegara. Ada juga PKK, Koperasi Unit Desa, hingga ABRI Masuk Desa, yang di atas kertas bertujuan mendekatkan militer dengan rakyat. Slogan produk dalam negeri bergema di mana-mana. Kita mulai bangga memakai buatan sendiri, dari sepeda motor sampai beras. Soeharto menjelma seperti bapak besar yang menuntun rakyatnya dengan tangan kokoh. Dan bagi banyak orang, itu masa yang stabil, tenang, dan makmur. Tapi ya, setiap masa keemasan selalu punya bayangan di belakangnya. Di balik program pembangunan, ada juga upaya besar mengontrol arah informasi publik. Melalui kebijakan wajib siar nasional, semua stasiun televisi pada masa itu harus menayangkan lagu kebangsaan setiap hari, serta berita nasional pukul 7 malam, dan dunia dalam berita pukul 9 malam, secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya sederhana tapi kuat, menjaga keseragaman informasi, agar seluruh rakyat mendengar versi yang sama tentang negeri ini. Selain itu, muncul pula program sumbangan dana sosial berhadiah, SDSB. Semacam lotre resmi negara yang dijual dengan dalih untuk kegiatan sosial. Namun di baliknya, SDSB juga menjadi sumber dana besar Orde Baru dan menimbulkan kontroversi moral serta dugaan penyalahgunaan dana, dan akhirnya kita pun mulai melihat retak halus di dinding kekuasaan yang tampak sempurna itu.
Namun, di balik stabilitas itu, ada bertumpu pada otoritarianisme yang kejam. Kekuasaannya yang panjang tak lepas dari darah dan air mata, yang oleh Komnas HAM ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Tragedi 1965 sampai 1966. Setelah peristiwa G30S, Soeharto memimpin operasi penumpasan orang-orang yang dicap komunis, atau bahkan hanya simpatisan. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa, sebuah lembar hitam yang tak akan pernah kering. Kritik dianggap ancaman, pers dibungkam, media dikontrol ketat. Semua harus seirama, satu suara, satu arah, satu kehendak. Membatasi multipartai, hanya 3 partai yang boleh berkompetisi dalam pemilu. Secara puitis, langkah ini adalah upaya untuk menjinakkan demokrasi. Hasilnya adalah demokrasi semu, di mana pemilu tetap ada, tetapi hasil dan pemenangnya sudah dapat dipastikan. Program ABRI masuk desa yang awalnya untuk sosial, perlahan berubah jadi alat pengawasan. Rakyat diajari disiplin, tapi juga diawasi. Awal dekade 1980-an, muncul operasi misterius yang menebar teror. Penembakan misterius, atau dikenal dengan sebutan Petrus. Dilancarkan sekitar tahun 1983 sampai 1985 dengan dalih memberantas premanisme. Ratusan orang yang dicurigai preman atau gali, gabungan anak liar, ditemukan tewas, seringkali dengan luka tembak di dada atau kepala, dan tubuh mereka dibuang di pinggir jalan sebagai peringatan. Bagi sebagian pihak itu simbol ketegasan. Bagi korban dan keluarga, itu teror negara. Pemberlakuan status DOM, daerah operasi militer, di Aceh tahun 1990. Operasi militer yang dikenal Operasi Jaring Merah dilakukan atas nama persatuan. Tragedi Tanjung Priok 1984 saat aparat menembaki warga sipil di Jakarta Utara, menyebabkan puluhan korban jiwa. Peristiwa Talang Sari 1989 di Lampung, di mana aparat menyerbu komunitas keagamaan yang dituduh ekstremis, menyisakan ratusan korban, sebagian hilang tanpa jejak. Peristiwa di Timor Timur 1975 sampai 1999. Puncaknya dalam tragedi Santa Cruz. Terjadi 12 November 1991. Invasi militer di bawah restu Soeharto menewaskan puluhan ribu orang dan meninggalkan luka politik yang panjang. Di Papua, operasi militer berulang kali dilakukan untuk meredam separatisme, namun meninggalkan kisah pilu yang jarang sampai ke layar kaca. Belum lagi kisah misterius seperti peristiwa Malari tahun 1974 di awal masa pemerintahannya, dan peristiwa Kuda Tuli tahun 1996. Belum lagi kasus misterius yang terjadi pada tahun 1970 di Yogyakarta, kasus Sum Kuning. Soeharto turun tangan untuk menghentikan kasus tersebut karena tekanan politik. Tentang kasus Sum Kuning, pernah admin bahas di video sebelumnya. 3 dekade penuh yang disebut sebagian orang era keemasan. Namun bagi banyak lainnya, itu era pembungkaman. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur. Keluarganya menguasai banyak bidang ekonomi. Sementara rakyat kecil, banyak yang diam, takut, atau tak berdaya melawan sistem yang begitu kuat. Krisis moneter 1997 menjadi badai terakhir. Harga melambung, mahasiswa turun ke jalan, dan suara rakyat akhirnya menembus tembok kekuasaan.
Peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Berbagai peristiwa seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR MPR, dan pada akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, mundur dari jabatannya, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Tepat pada tanggal 10 November 2025, pemerintah Republik Indonesia menetapkan 10 tokoh bangsa sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Penganugerahan gelar dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Di antara 10 tokoh tersebut, ada nama Jenderal TNI Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia kedua. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Soeharto, pahlawan bagi siapa? Gelar pahlawan Soeharto menjadi polemik. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Sebagian mendukung, mereka melihatnya sebagai pahlawan pembangunan yang membawa Indonesia keluar dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi. Pahlawan yang membuat perut kenyang dan jalanan mulus. Namun sebagian lain menolak keras, mengingat jejak pelanggaran HAM dan simbol kegelapan, arsitek dari segala dosa KKN dan otoritarianisme. Bagi mereka, gelar pahlawan bukan hanya soal jasa, tapi juga soal nurani dan keadilan sejarah. Luka sosial yang belum benar-benar sembuh. Soeharto adalah manusia. Dia memiliki dua sisi yang sama kuatnya dalam menentukan nasib bangsa ini. Dia telah tiada, namun warisannya, baik dan buruk, masih kita rasakan hari ini, mengutip perkataan Gus Dur, yang juga dinobatkan pahlawan nasional tanggal 10 November 2025. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Sejarah sejatinya bukan tentang memuji atau menghujat, tapi tentang memahami secara utuh. Yang jelas, sejarah bukan untuk disembah maupun untuk diingkari, tapi untuk dipahami, agar kita tak lagi mengulang masa di mana satu suara dianggap kebenaran mutlak. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional? Atau justru kita perlu belajar bahwa tidak semua jasa harus dibungkus penghormatan? Mari kita bahas tanpa amarah, tapi dengan ingatan. Setiap kisah punya makna, setiap peristiwa ada pelajaran. Sejarah bukan cuma cerita, tapi cermin kehidupan. Terima kasih sudah menonton video dari channel Inspirasi Sejarah.